Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Pada episode kali ini kita akan membahas penemuan manuskrip Vatikan dan pengungkapan kaitan naskah Isa dengan nubuat kedatangan Ahmad. Dalam video panjang ini, kita akan menelusuri lembar demi lembar naskah kuno yang selama berabad-abad tersembunyi di arsip Vatikan, menguak fakta-fakta mencengangkan yang jarang diungkap tentang nubuat Isa, dan bagaimana semua itu berkaitan dengan kedatangan Nabi terakhir, Ahmad. Bersiaplah untuk mengikuti perjalanan sejarah yang penuh misteri, intrik, dan bukti ilmiah yang menegaskan kesinambungan risalah para nabi. Bismillah, mari kita mulai penelusurannya. Di ruang bawah tanah yang sunyi, di balik dinding marmer putih, Vatikan yang telah berdiri sejak abad pertengahan, tersimpan ribuan manuskrip kuno yang tidak pernah tersentuh publik. Di antara ribuan lembaran itu, ditemukan sesuatu yang mengguncang fondasi sejarah gereja. Naskah-naskah tua yang ditulis dengan tinta pudar di atas kulit binatang, menyebutkan nama yang sejak lama disembunyikan dari dunia. Nama yang dahulu pernah diucapkan oleh Nabi Isa putra Maryam, dalam bahasa yang telah dilupakan, yaitu Ahmad. Awalnya, temuan ini dianggap tidak lebih dari legenda akademik. Tetapi pada tahun-tahun terakhir, ketika sebagian arsip Vatikan mulai didigitalisasi, sekelompok peneliti yang memiliki akses terbatas melaporkan adanya catatan kuno yang tak pernah masuk dalam daftar Injil kanonik. Dalam manuskrip itu tertulis dengan bahasa Suryani kuno, dan aku akan mengutus kepada mereka seorang utusan setelahku, namanya Ahmad. Catatan itu tidak ditemukan dalam 4 Injil resmi, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, karena naskah itu sudah lama dikeluarkan dari daftar resmi gereja sejak Konsili Nicea di abad keempat. Kisah ini membawa kita jauh ke masa di mana sejarah belum diatur oleh tangan kekuasaan. Saat itu, kata Injil bukan berarti kitab tertulis, melainkan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Isa. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan dalam surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad." Ayat ini menjadi kunci yang membuka kembali rahasia yang terkubur di balik lembaran naskah Vatikan. Bertahun-tahun, ayat ini dijadikan perdebatan teologis oleh para pendeta. Namun tidak banyak yang tahu bahwa di dalam arsip Vatikan sendiri, terdapat bukti-bukti yang mengarah pada keberadaan nubuat ini. Di antara yang paling mencengangkan adalah manuskrip kuno yang ditemukan oleh seorang ahli teks bernama Giovanni Ermete, seorang filolog Italia yang pada tahun 1172 diizinkan memeriksa naskah-naskah apokrif. Ia menemukan salinan teks berbahasa Ibrani yang menyebutkan seorang utusan dari tanah Arab yang akan datang membawa cahaya terakhir dari Tuhan. Ketika Ermete mempresentasikan temuannya kepada Kuria Vatikan, hasil penelitiannya diklasifikasikan sebagai dokumen internal. Publik tidak pernah mendengar lagi tentangnya. Namun, beberapa fragmen salinan dokumen itu bocor ke kalangan akademisi Timur Tengah. Di antara mereka adalah sejarawan Mesir bernama Dr. Rahman Al-Hafiz, yang menulis kajian berjudul At-Tarikh Al-Maknun fi Arshif Al-Vatikan, sejarah tersembunyi di arsip Vatikan. Dalam karyanya, ia menyebutkan bahwa sebagian manuskrip itu menyinggung nama Parakletos dalam Injil Yohanes, yang berarti penghibur atau penolong. Kata inilah yang dalam terjemahan Yunani aslinya dekat dengan kata Periklitos, yang berarti yang terpuji. Dan dalam bahasa Arab, makna itu sama dengan Ahmad. Para ulama tafsir dari Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir juga telah menyinggung keterkaitan makna ini. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud Ahmad dalam ayat di atas adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan pula dalam banyak riwayat syahih bahwa Nabi Isa pernah memberi kabar gembira tentang kedatangannya. Dalam riwayat yang sahih dari Imam Ahmad dan Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Aku adalah doa Ibrahim dan kabar gembira Isa." Namun kisah ini tidak berhenti di situ.
Penemuan manuskrip Vatikan ini ternyata beririsan dengan naskah kuno lain yang ditemukan di Timur Tengah, manuskrip Sinai dan naskah Nag Hammadi di Mesir. Dalam salah satu teks Gnostik yang belum terpengaruh redaksi Romawi, disebutkan tentang utusan dari cahaya yang akan datang dari selatan dengan lidah kebenaran. Banyak peneliti Muslim seperti Dr. Ahmed Didat, Dr. Maurice Bucaille, dan bahkan sarjana barat seperti Profesor Laura Faglieri melihat bahwa deskripsi ini selaras dengan nubuat Nabi Isa tentang roh kebenaran yang akan datang setelahnya. Di sisi lain, gereja selama berabad-abad melakukan proses seleksi dan penyuntingan terhadap kitab-kitab yang dianggap menyimpang. Konsili Nicea tahun 325 Masehi menjadi titik awal penetapan dogma Trinitas dan penolakan terhadap teks-teks yang mengandung nubuat tentang Ahmad. Dokumen-dokumen itu kemudian dikumpulkan dan disembunyikan dalam arsip khusus di bawah pengawasan langsung Paus Sylvester Primari. Disitulah asal mula tertutupnya jalan kebenaran yang sesungguhnya pernah disampaikan oleh Nabi Isa. Kisah para peneliti yang mencoba mengungkap rahasia ini tidak selalu berakhir baik. Beberapa di antaranya menghilang tanpa jejak setelah menyentuh naskah-naskah rahasia tersebut. Salah satunya adalah Profesor Louis Massignon, orientalis Prancis yang dikenal sebagai ahli mistisisme Islam. Dalam salah satu catatannya yang kemudian ditemukan setelah kematiannya, ia menulis, "Jika umat Kristen memahami makna sejati kata Parakletos, maka mereka akan tahu bahwa cahaya terakhir itu telah datang di tanah Hijaz." Kalimat ini kemudian dihapus dari publikasi resmi biografinya. Sementara itu, dari sisi Islam, para ulama Aswaja telah menjelaskan dengan tegas bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan membawa agama baru, tetapi melanjutkan tauhid yang dibawa para nabi sebelumnya. Ketika beliau menyebut nama Ahmad, itu adalah tanda bahwa risalah kenabian akan diteruskan kepada nabi terakhir yang menjadi penutup para rasul. Hadits-hadits syahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa Nabi Isa akan turun kembali di akhir zaman, bukan membawa syariat baru, tetapi membenarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Fakta-fakta sejarah yang mencuat dari penemuan Vatikan ini perlahan membuka mata dunia bahwa yang disebut ajaran asli Isa bukanlah Trinitas, melainkan Tauhid. Di dalam Injil Barnabas, salah satu kitab yang tidak diakui gereja, tertulis dengan jelas, "Dan Muhammad adalah nama yang diberkati dari utusan Allah, yang akan datang setelahku, dan dunia akan mendapat damai karena dia." Banyak akademisi berusaha menolak keaslian Injil Barnabas, namun sebagian teksnya cocok dengan narasi Al-Quran dan riwayat-riwayat syahih. Yang menarik, dalam laporan rahasia yang pernah bocor dari Vatikan pada tahun 1969, disebutkan bahwa Paus Yohanes Paulus II pernah memerintahkan kajian ulang terhadap Injil Barnabas dan teks-teks Suryani kuno. Salah satu temuan tim teolognya mengakui adanya kesamaan linguistik antara kata Parakletos dan Periklitos. Namun laporan akhir itu tidak pernah dipublikasikan. Salah seorang anggota tim, Dr. Joseph Adamson, kemudian menulis dalam memoarnya, "Kami menemukan kebenaran yang menakutkan bagi institusi kami sendiri. Dari sudut pandang sejarah Islam, fakta-fakta ini bukan hal baru. Namun pengakuan dari sumber-sumber non-Muslim, terutama dari arsip Vatikan, menegaskan kembali kebenaran firman Allah dalam Al-Quran. Para ulama Ahlus Sunnah menegaskan bahwa mukjizat Nabi Muhammad bukan hanya terletak pada wahyu yang beliau bawa, tetapi juga pada kebenaran nubuat para nabi sebelumnya yang menunjuk kepadanya. Seperti disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 157, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Ayat ini menjadi saksi yang hidup terhadap konspirasi, penghapusan teks asli yang menyebutkan nama Nabi terakhir. Manuskrip Vatikan hanya sebagian kecil dari bukti yang selamat dari tangan sejarah. Ada banyak naskah lain yang telah hancur, terbakar, atau disembunyikan di ruang-ruang bawah tanah perpustakaan gereja di Eropa Timur. Namun secercah dari kebenaran, itu tetap muncul di setiap abad, seakan-akan sejarah menolak untuk sepenuhnya dikubur. Di balik semua misteri ini, ada satu benang merah yang tidak bisa dihapus. Bahwa risalah Nabi Isa dan risalah Nabi Muhammad bersumber dari Tuhan yang sama, membawa tauhid yang sama, dan menyeru kepada jalan yang lurus. Ketika Vatikan berusaha
Menutup lembaran sejarah itu, Al-Quran telah lebih dulu menjaganya, sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya. Penemuan manuskrip Vatikan hanyalah pintu kecil yang membuka kembali cahaya besar yang telah dijaga selama 14 abad. Kebenaran itu mungkin lama disembunyikan, namun tidak akan pernah padam. Karena setiap lembar sejarah yang disembunyikan, manusia akan dibuka oleh kehendak Allah pada waktu yang Dia kehendaki. Dan hari ini sebagian dari rahasia itu telah terbuka. Setelah berita bocornya temuan manuskrip yang menyebut nama Ahmad di ruang bawah tanah Vatikan, dunia akademik dan teologi Eropa sempat diguncang dalam diam. Namun keheningan itu bukanlah kebetulan. Dalam struktur gereja, setiap informasi yang berpotensi mengguncang dogma harus melalui dewan sensor yang disebut Congregatio Pro Doctrina Fidei, lembaga yang dahulu dikenal sebagai Inkuisisi. Di bawah lembaga inilah naskah-naskah sensitif disembunyikan dari publik dengan alasan perlindungan doktrin. Tetapi tidak semua anggota gereja setuju dengan kebijakan itu. Pada awal tahun 1980-an, seorang biarawan tua dari Ordo Benediktin bernama Pater Angelo Maccaroni secara diam-diam mengirim salinan digital dari salah satu naskah Injil Barnabas versi Latin kepada seorang akademisi Muslim di Turki. Dalam surat yang disertakan, ia menulis, "Saya telah membaca nama Ahmad di halaman-halaman ini. Jika saya menyimpannya sendiri, itu akan menjadi dosa yang tak terampuni." Surat itu disegel dengan lambang gereja dan tanggal resmi Vatikan, dan kini menjadi salah satu bukti yang disimpan di Arsip Nasional Ankara. Kisah ini menjadi pemantik penelitian besar-besaran di dunia Islam. Di Mesir, Universitas Al-Azhar membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadi untuk menelusuri keterkaitan antara teks-teks apokrif Kristen awal dengan wahyu yang disebut dalam Al-Quran. Dalam laporan resminya, tim ini menyimpulkan bahwa banyak versi awal Injil yang beredar di abad pertama hingga ketiga Masehi belum mengenal konsep Trinitas dan justru menekankan ajaran Tauhid. Syekh Al-Qadi menulis dalam penelitiannya, jika seseorang membaca naskah-naskah awal sebelum pengaruh Romawi masuk, ia akan mendapati bahwa ajaran Isa tidak jauh berbeda dengan seruan Nabi Muhammad. Sembahlah Allah, Tuhanmu dan Tuhanku. Sementara itu di Turki, tahun 2012 menjadi titik balik sejarah ketika otoritas keamanan Turki mengumumkan penemuan sebuah Injil kuno yang disita dari penyelundup artefak. Injil itu ditulis di atas kulit hewan, berbahasa Aram, bahasa asli yang digunakan oleh Nabi Isa. Dalam salah satu bagiannya, tertulis kalimat yang membuat dunia Kristen Barat terkejut. Dan murid-muridku akan disesatkan oleh setan untuk mengakuiku sebagai anak Tuhan, padahal aku hanyalah hambanya, dan akan datang setelahku utusan yang lebih besar dariku, yang akan menyempurnakan kebenaran, namanya Ahmad. Setelah naskah ini diperiksa oleh para ahli filologi, mereka mengonfirmasi bahwa teks tersebut berasal dari sekitar abad ke-5 atau ke-6 Masehi, dan memiliki kesamaan dengan beberapa catatan di perpustakaan Vatikan. Namun, media barat dengan cepat menuduh penemuan itu palsu tanpa pernah melakukan verifikasi lapangan. Anehnya, Vatikan sendiri menolak memberi komentar resmi, sesuatu yang justru memperkuat dugaan bahwa mereka tahu lebih banyak dari yang mereka akui. Penelusuran tentang bagaimana naskah-naskah ini bisa hilang dari catatan resmi membawa kita kembali ke abad ke-4, masa Kaisar Konstantinus Agung. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi sedang mencari cara untuk menyatukan warganya di bawah satu kepercayaan resmi. Isa diposisikan sebagai anak Tuhan agar bisa memadukan mitologi Yunani dengan ajaran para nabi. Konsili Nicea digelar, dan dari ratusan Injil yang beredar di dunia Kristen Timur, hanya 4 yang disahkan. Sisanya dibakar. Para penulis yang menolak keputusan itu diburu. Banyak di antara mereka yang lari ke timur, membawa salinan ajaran asli yang kelak dikenal sebagai teks-teks apokrif. Sebagian dari manuskrip yang selamat dibawa ke wilayah Suriah, Palestina, dan Mesir. Dari sanalah kelak muncul komunitas Kristen yang masih memegang teguh tauhid. Mereka dikenal sebagai Ebionit, pengikut Isa yang tidak pernah menganggapnya sebagai Tuhan. Catatan tentang mereka masih tersimpan dalam arsip Bizantium. Dan menariknya, banyak dari kelompok ini yang kemudian memeluk Islam ketika mereka melihat ajaran Nabi Muhammad sejalan dengan keimanan asli mereka kepada Tuhan yang Esa. Sementara itu, di dunia Islam, para ulama aswaja menelusuri jejak sejarah ini dengan kehati-hatian tinggi. Mereka tidak mudah menerima klaim-klaim baru tanpa dalil dan sanad yang jelas.
Tetapi riwayat-riwayat syahih yang telah ada sebenarnya sudah cukup menjelaskan hubungan erat antara Isa dan Muhammad. Dalam Syahih Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak ada nabi di antara aku dan Isa, dan sesungguhnya dia akan turun kembali. Maka jika kalian melihatnya, ketahuilah bahwa dia adalah lelaki berkulit kemerahan, mengenakan 2 pakaian yang berwarna kekuningan, dan rambutnya seolah meneteskan air meski tidak basah." Hadits ini menunjukkan kesinambungan risalah yang dijaga Allah dari Isa kepada Muhammad dan dari Muhammad hingga akhir zaman. Ketika para ilmuwan modern mencoba menelusuri kembali hubungan naskah Vatikan dengan teks-teks Timur Tengah, mereka menemukan pola yang menakjubkan. Di perpustakaan kuno Aleppo, ditemukan catatan yang menyebut seorang pengembara Romawi bernama Theodorus yang membawa salinan Injil versi Ibrani ke Antioquia. Dalam teks itu, ada kalimat yang sangat mirip dengan surat As-Saff ayat 6. Para peneliti dari Universitas Damaskus bahkan melakukan komparasi linguistik yang menunjukkan bahwa kata Ahmad bisa ditransliterasi menjadi bentuk Yunani Periklitos dan bukan Parakletosnya seperti yang muncul di versi modern Injil Yohanes. Kesalahan penerjemahan kecil ini, disengaja atau tidak, telah mengubah arah sejarah keagamaan selama berabad-abad. Disinilah muncul pertanyaan besar. Mengapa Vatikan tidak membuka semua arsip manuskrip itu untuk publik? Jawabannya mungkin terletak pada kekuatan doktrin yang telah mengakar terlalu dalam. Mengakui bahwa Nabi Isa pernah menubuatkan datangnya Nabi Muhammad berarti mengguncang dasar teologi Kristen itu sendiri. Sebab seluruh doktrin penebusan dosa, Trinitas, dan ketuhanan Isa bergantung pada keyakinan bahwa tidak ada nabi setelahnya. Jika fakta ini terbuka, seluruh bangunan dogma akan runtuh. Namun Allah memiliki caranya sendiri untuk menyingkapkan kebenaran. Satu demi satu, naskah yang disembunyikan muncul dari berbagai penjuru dunia. Di Gurun Qumran, naskah Laut Mati menunjukkan adanya kesamaan pola antara istilah yang digunakan oleh kaum Essene dengan ajaran Al-Quran tentang kesucian, wudhu, dan salat. Para ahli bahasa menemukan bahwa doa yang disebut dalam naskah-naskah itu hampir identik dengan bentuk sujud yang diajarkan Nabi Muhammad. Di sisi lain, ilmuwan Muslim kontemporer seperti Dr. Sami Al-Halabi menemukan korelasi antara manuskrip Vatikan dengan tafsir ayat-ayat tentang Isa dalam Al-Quran. Ia menulis, setiap teks kuno yang mereka sembunyikan, sesungguhnya menjadi saksi kebenaran bagi umat Islam. Mereka mencoba menutupi, tetapi semakin mereka sembunyikan, semakin terang cahaya itu bagi yang mencarinya. Kisah ini kemudian menjadi perhatian besar di dunia akademik modern. Beberapa konferensi internasional diadakan, termasuk di Qatar dan Madinah, membahas keterkaitan antara teks-teks kuno Vatikan, Injil Barnabas, dan nubuat Al-Quran. Para ulama aswajah hadir bukan untuk menyesatkan sejarah, tetapi untuk meluruskannya dengan bukti ilmiah dan dalil yang syahih. Dalam satu sesi konferensi, seorang sejarawan Muslim berkata dengan lantang, "Jika Vatikan berani membuka semua arsipnya, dunia akan tahu bahwa yang mereka sembunyikan bukan sekadar teks, tetapi pengakuan bahwa Isa sendiri telah memberi kabar tentang Nabi terakhir." Di tengah hiruk-pikuk debat dan penolakan, satu hal semakin jelas. Setiap penemuan baru selalu menambah bukti bahwa ajaran asli Nabi Isa adalah tauhid, satu Tuhan, tanpa perantara, tanpa anak, tanpa sekutu. Itulah inti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang membuat kisah penemuan manuskrip Vatikan menjadi lebih dari sekadar penemuan sejarah. Ia adalah pengingat bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, meski disembunyikan selama ribuan tahun. Di ruang bawah tanah Vatikan yang dingin dan gelap itu, mungkin masih tersimpan banyak rahasia lain. Lembar-lembar yang menunggu untuk ditemukan, tinta yang telah pudar namun maknanya tetap hidup. Mungkin di sanalah tersimpan naskah asli yang memuat kata Ahmad yang dihapus dari teks publik. Dan mungkin suatu hari, ketika dunia sudah siap menghadapi kebenaran, pintu besi itu akan terbuka. Dan cahaya yang telah dijaga berabad-abad akan keluar menyinari dunia. Di tahun-tahun awal penjajahan Eropa atas dunia Islam, arsip-arsip keagamaan menjadi komoditas rahasia yang sangat berharga. Para orientalis yang dikirim oleh kekuatan kolonial bukan sekadar peneliti, melainkan pengumpul manuskrip kuno yang dapat mengubah narasi sejarah dunia. Di antara dokumen yang paling mereka buru adalah Injil Barnabas, teks yang menolak Trinitas dan secara eksplisit menyebut nama Ahmad. Inggris, Prancis, dan Spanyol masing-masing memiliki tim intelijen budaya yang menelusuri naskah-naskah ini di Mesir, Suriah, dan Hijaz.
Mereka menyadari bahwa jika kebenaran itu sampai ke tangan umat Islam, dominasi teologis Barat akan kehilangan pijakan. Salah satu operasi rahasia tercatat pada abad ke-19 ketika Sir William Muir, seorang orientalis Inggris, menulis laporan untuk kantor kolonial Inggris berjudul The Life of Mahomet. Di balik penelitiannya yang tampak ilmiah, tersimpan catatan rahasia yang kini sebagian terungkap dalam arsip Inggris. Ia menulis, "Kami menemukan versi Injil kuno di Alexandria yang menyebut nama Ahmad, namun teks itu segera diamankan dan dikirim ke Vatikan." Catatan itu menunjukkan adanya kolaborasi antara gereja dan kekuatan kolonial dalam menjaga agar naskah tertentu tidak kembali ke tangan dunia Islam. Sementara itu, di dunia timur, para ulama berusaha menelusuri jejak naskah asli dengan segala keterbatasan. Di antara mereka adalah Syekh Muhammad Abduh, tokoh pembaharu Islam Mesir. Ia pernah menulis bahwa sebagian teks Kristen Timur yang ditulis dalam bahasa Suryani masih mengandung kalimat pujian untuk nabi yang akan datang, disebut dengan istilah Hamidah, bentuk kata yang sama akar katanya dengan Ahmad. Syekh Abduh menegaskan bahwa konsep ini selaras dengan keterangan Al-Quran Surat As-Saf ayat 6, dan ia mendesak agar dunia Islam meneliti sumber-sumber Kristen awal, bukan hanya terjemahan Latin yang sudah diselewengkan. Penelusuran Syekh Abduh dilanjutkan oleh muridnya, Rashid Ridha, yang menulis dalam majalah Al-Manar tentang adanya dokumen di perpustakaan Eropa yang secara terang menyebut nabi dari bangsa Arab. Dalam salah satu edisi, ia menulis, "Mereka menyembunyikan teks yang paling penting dalam sejarah manusia, karena di sana tercantum nama yang menjadi penutup para nabi." Tulisan ini mengundang reaksi keras dari kalangan gereja, dan beberapa waktu kemudian, akses Rashid Ridha terhadap arsip-arsip Eropa ditutup. Di Turki, ketika kekhalifahan Utsmani masih berdiri, Sultan Abdul Hamid II memerintahkan pencarian naskah-naskah kuno di perpustakaan-perpustakaan lama Bizantium. Dari catatan resmi yang ditemukan dalam arsip Ottoman, disebutkan bahwa salah satu perwira intelijen Turki berhasil memperoleh salinan Injil Barnabas yang ditulis dalam bahasa Italia kuno dari perpustakaan di Vienna. Naskah itu dikirim ke Istanbul dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dalam terjemahan tersebut, ada bagian yang berbunyi, "Muhammad adalah nama yang diberkati, utusan Allah, dan setiap nabi memohon kepada Allah agar mendapat zamannya." Naskah itu sempat dipamerkan di Topkapi pada awal abad ke-20, sebelum kemudian diamankan kembali setelah kekhalifahan runtuh. Beberapa dekade kemudian, ketika dunia mulai membuka akses akademik terhadap arsip-arsip gereja, muncul gelombang penelitian baru dari para ilmuwan Muslim modern. Di antara mereka adalah Dr. Khalid Al-Harithi, seorang pakar sejarah perbandingan agama dari Universitas Madinah. Ia menulis karya berjudul Ashl al-Injil wa ad-Dalil ala Nubuwat Muhammad, asal Injil dan bukti kenabian Muhammad. Dalam penelitiannya terhadap teks-teks Latin dan Yunani awal, ia menemukan pola penyuntingan yang berulang. Ayat-ayat yang mengandung nubuat tentang nabi dari bangsa Arab dipotong atau diubah menjadi makna rohani agar tidak menunjuk pada sosok fisik tertentu. Dr. Khalid menunjukkan bukti linguistik bahwa perubahan itu terjadi pada abad ketiga dan keempat, tepat setelah Konsili Nisea. Di masa modern, proyek digitalisasi Vatikan yang dimulai pada tahun 2012 membuka sedikit celah untuk menelusuri dokumen lama. Meskipun hanya sebagian kecil dari arsip yang dipublikasikan, beberapa teks Latin yang berhasil diunduh oleh para peneliti menunjukkan adanya potongan doa dalam bahasa Ibrani yang menyerupai zikir. Kalimatnya berbunyi, "Puji bagi Dia yang mengutus cahaya dari timur untuk menyinari bangsa-bangsa." Bagi para ahli tafsir, kalimat itu selaras dengan hadits sahih dalam Musnad Ahmad, "Aku diutus dari bangsa Arab, dan dengan aku bumi diterangi." Korelasi antara dua sumber berbeda, satu dari manuskrip Vatikan dan satu dari hadits sahih, menjadi bukti silang yang menakjubkan. Sejarawan Muslim melihat ini sebagai pengingat bahwa kebenaran wahyu tidak pernah benar-benar bisa dihapus, hanya ditutupi oleh lapisan sejarah dan politik. Bahkan dalam teks yang telah disensor, jejak kebenaran tetap tersisa dalam bentuk kata, simbol, atau metafora. Dalam kajian tafsir Ahlus Sunnah, para ulama menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menafsirkan nubuat. Mereka mengingatkan agar setiap penemuan sejarah dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada spekulasi atau sensasi. Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menulis bahwa kebenaran wahyu telah dijaga, sementara penyelewengan manusia hanya berlaku pada kitab sebelumnya.
maka setiap teks yang mendukung Al-Quran adalah cerminan kebenaran yang selamat dari penyimpangan. Di kalangan akademisi Barat sendiri, suara-suara kritis mulai muncul. Beberapa profesor teologi yang independen mulai mempertanyakan keaslian Injil yang beredar sekarang. Profesor Hans Küng dari Jerman, seorang teolog Katolik yang pernah dikucilkan oleh Vatikan, menyatakan dalam bukunya Christianity and the World Religions, kita harus mengakui bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas dan bahwa risalahnya jauh lebih dekat dengan ajaran Islam tentang Tuhan yang satu. Pernyataan ini memicu gelombang diskusi baru di universitas-universitas Eropa. Para mahasiswa teologi muda mulai membaca Al-Quran bukan sebagai teks asing, tetapi sebagai kelanjutan wahyu yang hilang dari tangan sejarah mereka sendiri. Dalam beberapa forum ilmiah di Oxford dan Paris, muncul diskusi terbuka tentang kemungkinan bahwa yang disebut Paraklet dalam Injil Yohanes sesungguhnya adalah nabi yang datang sesudah Isa. Dan mereka menyebut namanya Ahmad. Sementara di dunia Islam, lembaga-lembaga riset mulai mengumpulkan kembali salinan-salinan naskah lama. Di Riyadh, Doha, dan Kairo, pusat digitalisasi manuskrip Alkitab kuno bekerja sama dengan ahli bahasa Arab klasik untuk membandingkan istilah Ahmad, Muhammad, dan Periklitos. Hasil awal menunjukkan kesamaan akar makna yang sangat terpuji. Para peneliti menyimpulkan bahwa nubuat Isa bukanlah pernyataan kabur, melainkan penunjukan langsung terhadap nabi terakhir. Penemuan-penemuan baru juga memperkuat klaim itu. Di perpustakaan Ethiopia, ditemukan teks Kristen kuno berbahasa GS yang menyebut utusan dari Makkah sebagai pembawa kebenaran terakhir. Dan di antara catatan perjalanan misionaris abad ke-16, terdapat kutipan dari pendeta Armenia yang menulis, "Kami diberitahu bahwa nabi dari bangsa Arab telah diutus, sebagaimana dinubuatkan dalam kitab kami, dan ia disebut Ahmad. Jejak seperti ini tidak berdiri sendiri. Ia membentuk pola besar yang menunjukkan bahwa setiap peradaban yang bersentuhan dengan teks kuno memiliki versi nubuat yang sama. Semua menunjuk ke satu arah, ke satu sosok, ke satu nama yang sama. Sementara Vatikan masih menutup rapat sebagian besar arsipnya, dunia Islam semakin yakin bahwa apa yang disampaikan Al-Quran bukanlah klaim kosong, melainkan fakta sejarah yang terverifikasi. Setiap penemuan baru, setiap naskah yang muncul dari kegelapan arsip, hanya memperkuat sabda Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157 tentang nama Nabi yang tertulis dalam Taurat dan Injil mereka. Dalam ruang-ruang sunyi perpustakaan tua, para peneliti Muslim terus bekerja. Di layar monitor mereka, teks-teks kuno diperbesar. Huruf demi huruf diterjemahkan ulang, mencari jejak nama yang hilang. Setiap kali muncul frasa tentang utusan dari timur atau yang terpuji, mereka berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu mencatatnya. Seolah setiap potongan kalimat itu adalah serpihan dari cahaya yang hilang selama ribuan tahun. Di luar sana, dunia masih menunggu jawaban. Vatikan masih bungkam, media barat memilih diam, tetapi kebenaran telah mulai berbicara melalui bukti-bukti yang tidak bisa lagi disembunyikan. Risalah Isa dan Risalah Muhammad bukan dua kisah terpisah, melainkan dua mata rantai dari satu pesan ilahi yang sama. Tauhid, penyembahan hanya kepada Allah. Di balik dinding batu tebal yang mengurung ribuan manuskrip, waktu terus berjalan. Setiap abad membawa saksi baru, setiap generasi menyingkap sedikit demi sedikit rahasia yang pernah mereka tutupi. Nama Ahmad tetap bergema, menembus ruang dan waktu, menandai bahwa nubuat Isa bukan sekadar kisah lampau, melainkan kebenaran yang sedang bangkit kembali di hadapan dunia modern. Beberapa tahun terakhir, sebuah tim peneliti independen yang bekerja di bawah proyek digitalisasi naskah kuno di Eropa Timur tanpa sengaja menemukan catatan logistik, perpindahan dokumen dari perpustakaan Vatikan menuju pusat penyimpanan rahasia di luar Roma. Dalam daftar itu, terdapat kode dokumen berbahasa Latin dengan istilah Codex Syro-Palestina yang merujuk pada manuskrip berbahasa Suryani dari abad pertama Masehi. Catatan tersebut juga mencantumkan tanggal pemindahan pada masa kepausan Leo X sekitar tahun 1515, masa di mana gereja sedang sibuk menanggapi gelombang reformasi dan ketegangan dengan dunia Islam yang sedang berkembang pesat di bawah kekuasaan Utsmani. Dari sinilah benang merah mulai terlihat. Para sejarawan Islam yang mempelajari catatan itu menemukan adanya kesamaan antara Codex Syro-Palestina dengan naskah Injil Barnabas, sebuah manuskrip yang diyakini mengandung nubuat langsung dari Nabi Isa tentang kedatangan seorang rasul bernama Ahmad. Meski gereja Katolik secara resmi
menolak keberadaan naskah ini sebagai bagian dari kanon Perjanjian Baru. Sejumlah indikasi tekstual memperlihatkan bahwa salinan-salinannya tersebar di Timur Tengah sebelum akhirnya lenyap setelah Perang Salib terakhir. Di antara potongan naskah yang berhasil diterjemahkan, terdapat satu kalimat yang mengguncang para teolog. Dan Tuhan berkata kepadaku, setelahmu akan datang seorang pembawa cahaya. Ia akan mengungkap kebenaran yang kalian sembunyikan. Namanya Ahmad, yang oleh bumi akan disebut Muhammad. Ungkapan itu tercatat dalam bahasa Suryani kuno, dan pada margin bawah manuskrip terdapat tanda yang menunjukkan bahwa bagian ini pernah disensor dan disisipkan catatan gerejawi bertuliskan non-kanonika. Artinya tidak diakui secara resmi. Ketika tim peneliti mencoba menelusuri keberadaan salinan lengkapnya, mereka menemukan hambatan besar. Arsip Vatikan modern, meskipun diklaim terbuka untuk riset, hanya memperbolehkan akses terbatas terhadap dokumen Prakonsili Nicea, sementara naskah yang mengandung rujukan terhadap nubuat di luar versi resmi Injil dinyatakan dalam proses konservasi. Beberapa akademisi yang mencoba mengakses dokumen itu bahkan menerima surat peringatan resmi dari lembaga gerejawi untuk tidak mempublikasikan hasil temuan mereka. Sementara itu, di Turki, lembaga riset manuskrip keagamaan menemukan naskah Injil dalam bahasa Aram kuno yang terbakar sebagian, diselamatkan dari reruntuhan biara tua di Anatolia. Pada bagian yang masih terbaca, tertulis kutipan serupa dengan gaya penulisan yang konsisten dengan tradisi Nabi Isa yang dikenal dalam riwayat Islam. Di situ tertulis, "Aku bukanlah Tuhan, melainkan utusannya, dan setelah aku akan datang Sang Penghibur, Ruhul Haq, yang akan menegakkan hukum kebenaran dan menyucikan bumi dari dusta manusia." Kata Ruhul Haq yang digunakan di sini menjadi kunci. Dalam riwayat Islam, istilah itu selaras dengan makna wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sebagaimana disebut dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193-194. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Amin ke dalam hatimu agar engkau menjadi salah seorang di antara para pemberi peringatan. Penelusuran lebih dalam menunjukkan bahwa sejumlah istilah yang digunakan dalam naskah Aram kuno itu tidak mungkin dipahami sepenuhnya tanpa konteks bahasa Semitik yang sama dengan Al-Quran. Para ahli bahasa menilai, kata Ahmad yang disebut dalam naskah Suryani tersebut memiliki akar etimologis yang sama dengan hamd, pujian. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6, di mana Nabi Isa berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Ayat ini menjadi titik terang di tengah tumpukan manuskrip yang dikaburkan selama berabad-abad. Para ahli tafsir dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Imam Ibnu Katsir, menafsirkan ayat tersebut dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan Ahmad adalah Muhammad, nabi terakhir yang menutup risalah para nabi. Dan fakta menariknya, penyebutan nama Ahmad dalam naskah kuno yang ditemukan di luar struktur kanon Injil membuktikan adanya kesinambungan antara pesan Isa dan risalah kenabian terakhir. Pada tahap ini, muncul pertanyaan baru di kalangan peneliti. Jika nubuat tentang Ahmad memang pernah tercantum dalam teks-teks awal, mengapa nama itu kemudian hilang dari versi modern Injil? Jejak filologis menunjukkan bahwa dalam beberapa naskah Yunani awal, kata Parakletos, yang diterjemahkan sebagai penghibur, memiliki bentuk serupa dengan Priklitos, yang berarti yang sangat terpuji. Dalam struktur bahasa Yunani kuno, makna yang terpuji identik dengan Ahmad. Ini bukan kebetulan linguistik. Banyak sarjana muslim klasik, seperti Syekh Rahmatullah Al-Hindi dalam karyanya Idharul Haq, menegaskan bahwa perubahan ini merupakan upaya sistematis untuk menghapus nubuat langsung tentang Nabi Muhammad. Proyek digitalisasi Vatikan yang dimulai pada abad ke-21 diduga menjadi bagian dari upaya mengontrol narasi teks suci secara global. Dengan dalih pelestarian dokumen, naskah-naskah yang mengandung potensi revisi teologis besar diklasifikasikan sebagai restricted content dalam database internal mereka. Beberapa mantan pegawai arsip mengaku, dalam wawancara anonim, bahwa naskah-naskah dengan rujukan kuat pada nama Ahmad atau referensi kenabian non-trinitarian ditandai dengan kode merah, artinya tidak boleh diakses publik, kecuali dengan izin langsung dari kurator Vatikan Fakta. Nah, ini menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan laporan dari Lembaga Riset Timur Tengah yang menemukan salinan digital dari sebagian halaman naskah tersebut.
Melalui analisis radiokarbon, usia dokumen itu terbukti berasal dari abad pertama Masehi, sezaman dengan masa hidup Nabi Isa. Potongan kalimat yang tersisa memperlihatkan pengakuan Isa sebagai utusan yang menyiapkan jalan bagi utusan. Terakhir, sejarawan Islam modern yang meneliti temuan ini menyimpulkan bahwa keberadaan nubuat tentang Ahmad dalam tradisi awal pengikut Isa bukan sekadar interpretasi, tetapi fakta historis yang sengaja ditekan agar tidak mengguncang fondasi teologi gereja. Para penulis Injil setelah Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi melakukan penyesuaian teks demi menjaga keseragaman ajaran Trinitas yang baru disahkan. Akibatnya, istilah-istilah asli yang menunjuk pada monoteisme murni dan kedatangan Rasul terakhir dihapus atau diubah secara sistematis. Jejak lain ditemukan dalam catatan perjalanan seorang biarawan bernama Yohanes dari Damaskus yang hidup pada abad ke-8. Dalam manuskrip catatannya yang kini disimpan di perpustakaan Yunani, ia menulis tentang kaum dari Arab yang memegang ajaran yang sangat mirip dengan pesan Isa yang asli, yaitu menyembah satu Tuhan tanpa sekutu dan menantikan hari kebangkitan. Ia menyebut bahwa ajaran itu berasal dari seorang nabi yang disebut Ahmad. Keterangan ini memperkuat dugaan bahwa sebagian kalangan Kristen Timur awal mengetahui keberadaan nubuat tersebut sebelum doktrin Trinitas benar-benar menguasai dunia Kristen Barat. Maka ketika Islam datang dengan membawa Al-Quran yang menyebut Isa dan Ahmad dalam satu rangkaian wahyu, sebenarnya ia sedang mengembalikan potongan sejarah yang hilang. Dalam arsip digital yang dibocorkan oleh salah satu mantan pegawai restorasi Vatikan, ditemukan pula memo internal yang menyebut proyek kontrol narasi kristologis. Dokumen itu menyarankan agar naskah yang memuat nubuat Isa tentang Ahmad disimpan di bawah kategori rahasia tingkat tinggi untuk menghindari distorsi keimanan umat. Bukti ini memang belum diakui secara resmi, tetapi keberadaannya cukup untuk memicu penelitian lanjutan dari para akademisi independen di luar struktur gereja. Semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin banyak keterkaitan ditemukan antara proyek-proyek modern Vatikan dan rekonstruksi narasi teologi global. Beberapa lembaga yang berafiliasi dengan mereka kini aktif dalam program lintas agama yang mengusung agenda penyatuan doktrin, namun tanpa menyentuh akar perbedaan paling fundamental. Tauhid murni yang dibawa oleh para nabi, termasuk Isa dan Muhammad. Sementara itu, naskah digital yang berisi fragmen nubuat Isa tentang Ahmad terus beredar di kalangan peneliti Islam. Setiap barisnya menjadi saksi bisu bahwa risalah kebenaran tidak pernah benar-benar bisa dihapus. Sejarah mungkin bisa disunting, ya tetapi cahaya wahyu tetap menembus sela-sela waktu. Penelitian berlanjut ke tahap yang lebih sensitif, ketika tim ilmuwan lintas disiplin mulai memeriksa kesamaan bahan naskah antara koleksi Vatikan dan temuan arkeologis di Timur Tengah. Analisis serat papirus dan tinta dari fragmen yang ditemukan di gudang bawah tanah biara kuno menunjukkan pola kimia identik dengan naskah yang disimpan di arsip rahasia Vatikan. Kesimpulannya, sebagian naskah yang diklaim hanya sebagai salinan liturgi ternyata berasal dari sumber yang sama dengan dokumen Injil non-kanonik yang menyebut nama Ahmad. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian utama adalah reruntuhan Qumran di tepian Laut Mati, tempat ditemukannya gulungan-gulungan yang dikenal sebagai Dead Sea Scrolls. Dari sekian banyak gulungan yang dipublikasikan, ada beberapa yang hingga kini belum diperlihatkan secara penuh kepada publik. Para peneliti dari Timur Tengah mencurigai bahwa sebagian gulungan tersebut berisi naskah sekte Essenes, kelompok pengikut ajaran monoteistik yang sangat mirip dengan prinsip tauhid Islam. Di dalam catatan mereka, disebutkan sosok yang akan datang setelah guru kebenaran, seorang yang diutus membawa hukum cahaya dari timur. Frasa hukum cahaya dari timur menimbulkan perhatian besar. Dalam bahasa Ibrani kuno, istilah itu dapat diartikan sebagai Torah Haor, sementara dalam konteks bahasa Arab, kata nur selalu dikaitkan dengan wahyu ilahi. Para ahli bahasa menilai kemungkinan besar istilah itu merujuk pada Al-Quran, karena dalam Al-Quran sendiri, wahyu digambarkan sebagai cahaya yang datang dari Rabbul Alamin, bukan hasil pemikiran manusia. Beberapa fragmen yang belum dipublikasikan dari lokasi yang sama ditemukan menyebutkan istilah Ahmad dalam bentuk transliterasi Aram yang sangat tua, berbunyi Ahmida atau Hamada. Dalam konteks linguistik, ini identik dengan akar kata HMD yang berarti terpuji. Analisis paleografi menunjukkan bahwa tulisan tersebut berasal dari abad pertama atau kedua Masehi, masa di mana belum ada kontak besar antara dunia Arab dan komunitas Yahudi di Palestina,
sehingga sangat kecil kemungkinan kata itu muncul secara kebetulan. Ketika kabar temuan itu mulai menyebar di kalangan akademisi, muncul tekanan dari beberapa institusi barat untuk menghentikan publikasi lebih lanjut dengan alasan keamanan budaya dan keagamaan. Namun sebagian ilmuwan muslim tetap melanjutkan penelusuran independen. Di antara mereka adalah sejarawan dari Universitas Istanbul yang berhasil menemukan catatan perjalanan, seorang biarawan bernama Malchus yang hidup sekitar abad ke-6. Dalam catatannya yang kini tersimpan di arsip Patriarkat Yunani, Malchus menulis tentang pertemuannya dengan sekelompok pendeta di Jazirah Arab yang menyebut akan datang seorang nabi dari bangsa Arab bernama Ahmad yang akan menegakkan agama Ibrahim. Catatan ini, meskipun sederhana, memiliki nilai historis yang besar. Ia menjadi jembatan antara tradisi kenabian Bani Israel dan munculnya kenabian Muhammad. Dalam konteks teologis, keberadaan nubuat ini membuktikan bahwa wahyu tidak pernah berhenti mengingatkan manusia tentang keesaan Tuhan dan kesinambungan risalah para nabi. Pada abad modern, sejumlah peneliti dari dunia Islam mulai mencoba membuka komunikasi akademik dengan Vatikan untuk mengonfirmasi keberadaan manuskrip yang memuat nubuat ini. Namun setiap upaya selalu berakhir dengan jawaban diplomatis. Vatikan menyatakan bahwa tidak ada dokumen yang secara eksplisit menyebut nama Ahmad. Tetapi mereka juga tidak menolak adanya naskah-naskah berbahasa Suryani dan Aram yang belum diterjemahkan. Pernyataan ambigu itu justru memperkuat kecurigaan bahwa naskah tersebut memang disembunyikan. Sementara itu, di Timur Tengah ditemukan sisa-sisa perpustakaan kuno di daerah Nusaybin, perbatasan antara Suriah dan Turki. Di sana terdapat gulungan naskah dalam bahasa Aram Timur yang membahas tentang seorang utusan dari bangsa Ismail yang akan membawa kitab yang terpelihara. Frasa ini menarik karena konsep kitab yang terpelihara atau Al-Lauhul Mahfuz hanya dikenal dalam ajaran Islam. Ini menunjukkan adanya kesinambungan terminologi spiritual antara komunitas awal pengikut Isa dan risalah Islam yang datang sesudahnya. Dalam sebuah konferensi akademik di Kairo, seorang pakar manuskrip dari Mesir memaparkan bukti bahwa gaya penulisan naskah Nusaybin memiliki kesamaan struktural dengan naskah Injil Barnabas versi Turki. Pada bagian pengantar, tertulis bahwa Isa menegaskan dirinya bukan Tuhan, melainkan hamba yang diutus. Ia menubuatkan bahwa setelah dirinya akan datang Rasul penutup, yang akan memulihkan hukum yang telah diselewengkan oleh ulama Bani Israel. Kutipan itu sejalan dengan apa yang termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 117, di mana Isa berkata kepada Allah, "Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Setelah konferensi itu, laporan penelitian tersebut tidak lagi dapat ditemukan di publikasi resmi. Penulisnya mengaku mendapat tekanan agar menarik tulisannya dengan alasan menjaga hubungan diplomatik antaragama. Namun beberapa salinan arsip pribadi menunjukkan bahwa bukti-bukti linguistik dan kontekstual antara naskah Aram dan Al-Quran sangat kuat ketika teknologi pencitraan multispektral digunakan pada sebagian manuskrip. Vatikan yang telah diizinkan untuk penelitian umum hasilnya mengejutkan. Ternyata, di bawah lapisan tinta yang telah dihapus, terdapat tulisan yang berbeda dari teks utama. Tulisan bawah itu, dikenal sebagai palimpsest, menampakkan kata-kata berbahasa Suryani yang jika diterjemahkan berarti yang terpuji datang membawa kitab cahaya. Para ahli yakin, teks bawah itu adalah bagian asli yang kemudian dihapus dan ditulis ulang dengan versi yang sesuai dengan doktrin resmi gereja. Peristiwa itu menjadi pembuka bagi babak baru penelitian. Ilmuwan Muslim dan Kristen yang bekerja sama mulai menyadari bahwa sejarah teks keagamaan bukan sekadar persoalan iman, tetapi juga persoalan politik dan kekuasaan. Siapa yang menguasai naskah, menguasai narasi, dan siapa yang menguasai narasi, menguasai pemahaman umat manusia tentang Tuhan. Beberapa arsip dari abad ke-19 mencatat perintah rahasia dari gereja untuk menyimpan semua dokumen yang dapat menimbulkan kebingungan doktrinal dalam ruang tertutup bernama Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, yang sekarang disebut Arsip Apostolik Vatikan. Disinilah, menurut sejumlah kesaksian mantan pegawai, naskah-naskah yang berhubungan dengan kenabian Ahmad masih tersimpan dalam kondisi terawat. Mereka menyebutnya koleksi terlarang, karena mengandung teks-teks yang bisa mengubah sejarah teologi modern. Keterkaitan antara naskah ini dan proyek digitalisasi abad ke-21 menjadi semakin jelas. Dokumen internal proyek itu menegaskan bahwa sebagian file tidak akan pernah dirilis ke publik dan hanya dapat diakses oleh otoritas tertinggi gereja.
Mereka menyebut kategori ini sebagai documenta inaccessibilia, dokumen yang tidak dapat diakses. Dalam daftar itu, terdapat beberapa kode dokumen dengan label Syriacus, Arabicus, dan Palestinus menunjukkan asal-usul Timur Tengah yang kuat. Ketika beberapa data bocoran mengenai kategori itu diunggah ke forum akademik tertutup, banyak peneliti Islam mulai menelusuri jejak digitalnya. Salah satu file yang sempat terlihat berisi frasa Latin yang jika diterjemahkan berarti tentang nubuat dari timur. File itu segera dihapus dari server. Tak lama setelah kebocoran terjadi, sejarawan Islam menyimpulkan bahwa apa yang disebut nubuat dari timur kemungkinan besar merujuk pada berita gembira tentang datangnya Ahmad yang disampaikan Isa kepada Bani Israel. Sebab istilah timur dalam konteks tulisan Latin abad pertengahan hampir selalu mengacu pada Jazirah Arab. Di sisi lain, penelitian arkeologis yang dilakukan di wilayah Hijaz menemukan peninggalan tulisan batu yang berisi ungkapan Allah dan Ahmad dalam aksara Nabatean. Tulisannya diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa nama Ahmad sudah dikenal di kalangan tertentu sebagai gelar spiritual, bukan nama pribadi semata. Bukti epigrafi ini menjadi penguat bahwa nubuat Isa tentang Ahmad telah bergaung di antara masyarakat semitik jauh sebelum risalah Islam disampaikan. Temuan demi temuan ini mengguncang struktur sejarah yang selama ini dianggap mapan. Perlahan tapi pasti, kepingan puzzle besar yang hilang mulai tersusun kembali. Di satu sisi ada naskah kuno yang secara linguistik dan teologis menunjuk pada figur Ahmad. Di sisi lain, ada upaya panjang selama berabad-abad untuk menutupinya melalui sensor, revisi, dan penyesuaian teks. Fakta-fakta yang terungkap dari balik dinding Vatikan menunjukkan bahwa sejarah wahyu tidak pernah terputus. Bahwa pesan kenabian Isa dan risalah Muhammad bukan dua entitas yang berlawanan, tetapi satu rangkaian yang saling melengkapi. Resonansi dari temuan itu mulai terasa di kalangan akademisi barat yang jujur mencari kebenaran ilmiah. Beberapa profesor teologi dari Jerman, Prancis, dan Inggris secara perlahan mulai mempertanyakan kembali konsep sejarah kanonisasi Injil. Dalam simposium internasional yang diadakan di Oxford, seorang pakar teks kuno dari Cambridge memaparkan hasil riset radiografis terhadap manuskrip Suryani yang mengandung kata Ahmadah, bentuk awal dari Ahmad. Ia menunjukkan bahwa tinta tulisan itu berasal dari lapisan tertua naskah, bukan tambahan kemudian. Artinya, kata itu memang bagian asli dari teks yang kemudian dihapus dalam salinan berikutnya. Penemuan itu menciptakan ketegangan akademik. Beberapa pihak yang mewakili lembaga keagamaan besar berusaha menepisnya dengan argumen bahwa perbedaan kata hanya akibat kesalahan penerjemahan. Namun data forensik manuskrip tidak bisa dibantah. Analisis isotop karbon dari tinta dan papirus menunjukkan konsistensi antara lapisan asli dan usia bahan, memperkuat bahwa teks tersebut ditulis sezaman dengan masa awal komunitas pengikut Isa. Sejumlah jurnalis independen yang meliput simposium itu kemudian melacak sumber naskah tersebut. Mereka menemukan bahwa sebagian halaman berasal dari koleksi pribadi yang dahulu disumbangkan kepada Vatikan pada abad ke-17. Dalam catatan penerimaan tertulis jelas bahwa naskah itu disebut Codex de Orient, kitab dari Timur. Disinilah kontroversi besar dimulai. Beberapa tahun kemudian, koleksi itu menghilang dari katalog publik tanpa penjelasan resmi. Ketika peneliti mencoba menelusuri kembali asal-usul naskah itu melalui arsip keluarga biarawan yang dulu menyerahkannya, ditemukan satu surat pendek dalam bahasa Latin yang menyebutkan bahwa isi naskah itu mengandung ajaran yang dapat menimbulkan kesesatan besar. Surat itu ditandatangani oleh seorang kardinal yang menjabat sebagai penasihat paus pada masa itu. Dalam surat yang sama tertulis instruksi agar naskah itu dikunci di ruang bawah tanah dan hanya dapat dibuka dengan izin tertulis dari paus. Rantai penyembunyian ini menunjukkan pola yang konsisten. Setiap naskah yang menyebut nama Ahmad atau menggambarkan Nabi Isa sebagai utusan, bukan Tuhan, selalu dikategorikan berbahaya. Gereja tidak ingin teks-teks itu menimbulkan pertanyaan di kalangan umat yang telah menerima doktrin Trinitas sebagai kebenaran mutlak. Namun sejarah tidak bisa dibungkam selamanya. Saat proyek digitalisasi modern dilakukan, salinan citra beresolusi tinggi dari beberapa halaman manuskrip bocor ke komunitas akademik Timur Tengah. Setelah dianalisis, ditemukan beberapa kata kunci dalam bahasa Suryani: Mahmada, Paraklita, dan Nuril Ilahiyah. Ketiganya membentuk pola yang, ketika diterjemahkan utuh, berarti yang terpuji pembawa penghiburan, cahaya ilahi. Para ahli tafsir Islam
segera mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat dan cahaya bagi seluruh alam, seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan sebagai penyeru kepada Allah dengan izinnya, serta sebagai cahaya yang menerangi. Kalimat ini menjadi penjelas sempurna atas apa yang ditemukan dalam naskah kuno itu. Keterkejutan ilmiah mulai berubah menjadi perdebatan terbuka. Sebagian sarjana barat menuntut agar gereja membuka seluruh arsip yang berkaitan dengan teks-teks Suryani dan Aram dari abad pertama. Namun permintaan itu ditolak. Sebagai gantinya, mereka hanya diizinkan mengakses bagian yang telah dikurasi dan diterjemahkan oleh lembaga gerejawi. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari sejarah awal kekristenan. Sementara itu, lembaga riset Islam di Timur Tengah mulai mempublikasikan kajian perbandingan antara teks naskah kuno dan ayat-ayat Al-Quran. Hasilnya menakjubkan. Struktur kalimat, makna, dan konteks spiritual antara nubuat Isa tentang Ahmad dengan risalah Nabi Muhammad menunjukkan kesinambungan yang terlalu sempurna untuk dianggap kebetulan. Dalam setiap lapisan teks kuno itu, jejak monoteisme murni selalu muncul kembali, menembus selubung dogma yang dibangun di atas keputusan politik Konsili Nicea. Para arkeolog kemudian memperluas penelitian ke wilayah Palestina bagian utara. Di reruntuhan desa-desa kuno ditemukan artefak bertuliskan nama dalam bentuk Aram, yang jika dilafalkan menyerupai Ahmadon atau Muhamdan. Beberapa batu prasasti juga menampilkan simbol cahaya dan bintang, lambang yang kemudian diasosiasikan dengan munculnya cahaya wahyu dari arah timur. Para ahli menyimpulkan bahwa komunitas Yahudi tertentu pada masa itu memang menantikan seorang nabi terakhir dari garis keturunan Ismail, sebagaimana janji yang tersimpan dalam kitab suci mereka. Disinilah misteri naskah Vatikan menemukan bentuknya yang paling jelas. Semua temuan dari timur hingga barat mengarah pada satu kesimpulan. Nubuat Isa tentang Ahmad bukan hanya legenda atau tafsir, melainkan fakta sejarah yang dapat dilacak dalam teks, bahasa, dan tradisi komunitas awal. Bahwa di antara sekian banyak Injil yang pernah beredar, ada satu garis ajaran yang tetap lurus menuju tauhid, menegaskan bahwa hanya Allah yang disembah, dan bahwa setiap nabi hanyalah utusannya. Penemuan ini perlahan mengubah pandangan sebagian ilmuwan barat yang sebelumnya menolak validitas Al-Quran sebagai sumber sejarah. Dalam jurnal teologi terkemuka di Jerman, seorang profesor menulis bahwa setelah membandingkan struktur naratif Injil Barnabas, teks Qumran, dan Al-Quran, ia menyimpulkan adanya garis kontinuitas spiritual yang tidak mungkin muncul tanpa sumber wahyu yang sama. Ia menyebut bahwa kemungkinan besar ajaran Isa yang asli memang selaras dengan risalah Islam. Pernyataan itu menimbulkan gelombang besar di dunia akademik. Sebagian menyebutnya revolusi sejarah, sebagian lagi menganggapnya ancaman bagi dogma lama. Namun yang pasti, sejak saat itu, isu tentang naskah Vatikan dan nubuat Isa tentang Ahmad tak lagi bisa diabaikan. Diskusi-diskusi ilmiah bermunculan, dan setiap kali pembahasan mendekati inti persoalan, satu kesimpulan selalu muncul, bahwa kebenaran yang datang dari Tuhan tidak mungkin terhapus, hanya bisa tertunda dari penglihatan manusia. Dalam salah satu dokumentasi bocoran internal proyek digitalisasi, ada catatan singkat dari kurator arsip yang menulis dalam bahasa Italia, "Ci sono parole che brillano anche nell'oscurità." Ada kata-kata yang tetap bercahaya bahkan di dalam kegelapan. Kalimat itu menjadi simbol dari perjalanan panjang, kebenaran yang berusaha dibungkam namun tak pernah. Padam cahaya itu kini mulai menembus dinding sejarah yang paling tebal. Dari balik lembar-lembar tua yang retak, dari tinta yang hampir pudar, dari kata-kata Isa yang nyaris dihapus, muncul kembali nama yang sama. Nama yang telah disebut dalam wahyu terakhir, nama yang terpuji di langit dan di bumi, Ahmad. Gelombang penemuan naskah kuno di Vatikan mengubah peta pencarian sejarah keagamaan dunia. Para peneliti yang semula berfokus pada studi linguistik mulai beralih ke arkeotekstual. Penelitian lintas disiplin yang menggabungkan ilmu arkeologi, filologi, dan data digital. Dari sinilah potongan demi potongan, bukti mulai menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perbedaan tafsir salah. Satu bagian paling mencengangkan datang dari lembar naskah yang ditemukan di rak penyimpanan bernama Archivio Segreto Vaticano, Codex 17a. Lembaran itu tidak pernah masuk katalog resmi, namun terekam dalam catatan internal abad ke-16. Naskah tersebut ditulis dengan tinta arang di atas kulit domba, dan sebagian besar teksnya dalam bahasa Aram dengan sisipan Suryani.
Dalam salah satu paragraf, setelah diterjemahkan secara digital, terbaca kalimat, "Ia akan datang dari padang tandus di timur, membawa firman yang membersihkan hati manusia. Ia akan berbicara bukan dengan kekuatan besi, melainkan dengan kekuatan kebenaran." Para ahli langsung mengaitkan teks itu dengan nubuat klasik yang dalam beberapa manuskrip dikenal sebagai sabda Isa kepada murid-muridnya setelah turunnya Ruhul Kudus. Uniknya, kalimat dari padang tandus di timur tidak pernah muncul dalam Injil kanonik manapun, tetapi ditemukan dalam beberapa naskah non-kanonik seperti Injil Barnabas dan fragmen Injil Ibrani. Rangkaian ini memperlihatkan jejak penyuntingan sistematis yang terjadi setelah abad keempat, ketika gereja secara resmi menentukan versi kitab yang boleh beredar. Hasil pemindaian multispektral dari Lembaga Penelitian Vatikan sendiri justru memperkuat keaslian naskah itu. Analisis lapisan tinta menunjukkan bahwa tulisan tersebut bukan tambahan belakangan, melainkan bagian dari teks asli yang ditimpa oleh kalimat baru di atasnya. Dalam lapisan bawah masih bisa terbaca samar kata Ahmadah, bentuk fonetik yang sama dengan Ahmad dalam dialek Suryani Timur. Fakta ini menjadi bahan diskusi panas di kalangan teolog modern. Di balik laboratorium, terdapat perdebatan sunyi. Beberapa ilmuwan Katolik yang terlibat dalam proyek digitalisasi mulai merasakan tekanan. Dokumen internal bocor menunjukkan adanya permintaan resmi agar data spektral tertentu tidak dipublikasikan ke repositori daring. Salah satu ilmuwan yang bekerja di tim itu bahkan mengundurkan diri dan kemudian memberikan wawancara anonim kepada media Eropa, menyatakan bahwa sebagian besar naskah yang mengandung referensi langsung tentang utusan dari timur dihapus atau diklasifikasikan sebagai apokrif demi menjaga stabilitas iman. Sementara di Timur Tengah, lembaga penelitian Islam yang mendapatkan salinan digital dari beberapa halaman tersebut mulai melakukan pendekatan linguistik yang mendalam. Seorang profesor dari Universitas Al-Azhar menemukan kesamaan struktur kalimat antara kutipan Aram itu dengan ayat Al-Quran dalam surat Asy-Syaff ayat 6. Dan, ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Kesamaan makna, posisi gramatikal, dan konteks penyampaian membuat banyak pakar yakin bahwa teks Vatikan tersebut adalah fragmen awal dari ucapan Isa, yang kemudian dikonfirmasi kembali oleh wahyu Al-Quran. Penelitian lintas bahasa kemudian dilakukan di Turki, Suriah, dan Mesir. Fragmen teks yang memiliki pola linguistik serupa ditemukan dalam manuskrip kuno di biara Saint Catherine di Sinai dan di perpustakaan kuno Aleppo. Semua menggunakan struktur yang hampir identik untuk menggambarkan sosok yang akan datang membawa cahaya dari Allah dan membimbing mereka yang tersesat. Dari hasil gabungan ini, para peneliti membuat peta linguistik digital yang menghubungkan kemunculan istilah Ahmad, Parakletos, Mahmada, dan Perikletos di berbagai teks. Hasilnya menunjukkan pola kronologis. Istilah itu mula-mula muncul dalam bentuk Suryani dan Aram pada abad pertama, lalu mengalami perubahan fonetik menjadi Yunani ketika diterjemahkan ke dalam Injil versi Bizantium. Dalam proses terjemahan itulah, makna asli kata yang terpuji atau Ahmad bergeser menjadi penghibur, yang dalam doktrin Kristen diartikan sebagai Roh Kudus. Perubahan semantik inilah yang menjadi kunci misteri terbesar. Sebab, jika istilah itu merujuk pada pribadi manusia yang akan datang setelah Isa, maka nubuat tersebut menunjuk langsung kepada sosok nabi terakhir, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Tetapi bila diterjemahkan sebagai entitas spiritual, maka konsepnya akan selaras dengan ajaran Trinitas. Dengan kata lain, seluruh perbedaan teologis berakar pada satu terjemahan yang disengaja. Sebuah laporan riset dari Universitas Sorbonne menyebutkan bahwa pada abad keempat hingga kelima, sejumlah teks Yunani memang disunting untuk menyesuaikan ajaran resmi yang diputuskan dalam konsili Nisea dan Efesus. Banyak istilah Aram yang semula menggambarkan figur manusia diubah menjadi konsep ilahi agar sejalan dengan dogma ketuhanan Isa. Proses ini berlangsung selama beberapa generasi, hingga seluruh salinan yang tidak sesuai dihapus dari sirkulasi publik. Disinilah konteks penemuan naskah Vatikan menjadi sangat penting. Manuskrip tersebut merupakan satu dari sedikit naskah yang masih menyimpan lapisan asli sebelum revisi. Artinya di dalamnya terdapat potongan sejarah yang belum sempat dihapus total, seolah waktu sendiri menyembunyikannya, hingga manusia modern siap mengungkapnya kembali. Ketika hasil penemuan itu sampai ke tangan beberapa ilmuwan Muslim di Eropa,
Mereka segera menulis laporan akademik berjudul The Lost Testament of Ahmad Prophecy. Dalam laporan itu disebutkan bahwa dari 32 lembar naskah yang dianalisis, 11 diantaranya memuat struktur kalimat yang konsisten dengan nubuat kedatangan Nabi dari Timur. Mereka menegaskan bahwa isi manuskrip Vatikan bukan hasil rekayasa atau interpolasi modern, melainkan dokumen otentik yang mendahului konsili-konsili gereja besar. Beberapa bulan setelah laporan itu diterbitkan secara terbatas, sebagian data penelitian mendadak menghilang dari server publik. Arsip digital yang sebelumnya bisa diakses akademisi tiba-tiba ditarik. Namun sejumlah salinan pribadi sudah beredar di komunitas riset independen. Dari situlah muncul gerakan bawah tanah akademik yang berupaya menyatukan semua bukti ke dalam satu kajian global tentang nubuat Isa yang hilang. Para peneliti mendapati bahwa isi naskah itu tidak hanya menyinggung kedatangan Ahmad, tetapi juga menggambarkan sifat risalahnya, pembawa hukum baru, pemurni tauhid, dan penutup deretan nabi. Dalam satu bagian bahkan disebutkan bahwa ia akan mematahkan berhala dari timur hingga barat, dan tidak satu pun yang akan disembah kecuali Tuhan yang Esa. Fragmen-fragmen ini memperlihatkan kesatuan pesan antara semua kitab samawi, bahwa setiap utusan datang membawa risalah yang sama, dan semuanya bermuara pada satu tujuan, mengembalikan manusia kepada tauhid murni. Ketika data ini dikompilasi, pola sejarah menjadi semakin jelas. Proses penghapusan teks tentang Ahmad bukan sekadar kesalahan penerjemahan, tetapi bagian dari proyek besar perubahan doktrin. Naskah-naskah awal yang mengandung nubuat itu diisolasi, sementara versi baru yang mendukung konsep ketuhanan Isa diperbanyak dan disebarkan ke seluruh dunia Romawi. Dari sinilah fondasi teologi Kristen modern dibangun. Bukti ilmiah dari manuskrip Vatikan kini menjadi titik balik. Apa yang selama ini dianggap sebagai legenda Islam ternyata memiliki akar kuat di dalam sejarah Kristen awal. Isa sendiri, menurut naskah itu, tidak pernah menuntut disembah. Ia justru menegaskan kedatangan seorang nabi penerus yang akan menyempurnakan risalahnya. Dalam lingkaran akademik tertutup di Roma, diskusi tentang hal ini masih berlangsung. Beberapa pakar menyebut bahwa jika hasil penelitian ini diakui secara resmi, maka seluruh paradigma sejarah kekristenan harus ditulis ulang. Sebab kebenaran yang muncul dari teks kuno itu tidak hanya menantang teologi, tetapi juga membuka kembali pintu menuju asal-usul ajaran tauhid yang murni. Ketika berita mengenai naskah Vatikan mulai beredar di kalangan akademisi lintas agama, reaksi yang muncul tidak bisa diredam. Beberapa teolog Vatikan mendesak agar hasil riset itu tidak dipublikasikan sebelum diverifikasi oleh otoritas teologi gereja. Tetapi bagi kalangan ilmuwan independen, istilah itu hanyalah eufemisme untuk penyensoran. Sebab, setiap kali hasil penelitian berpotensi mengguncang doktrin, proses verifikasi itu selalu berujung pada pembungkaman. Sebuah laporan rahasia dari tahun 2018 yang bocor ke media Italia mencatat bahwa proyek digitalisasi naskah Vatikan menggunakan sistem klasifikasi berlapis. Naskah yang berkaitan dengan topik sensitif, seperti perbedaan versi Injil awal atau nubuat Pasca Isa, dikategorikan sebagai restricted level 3, artinya hanya boleh diakses oleh peneliti yang memiliki izin langsung dari Dewan Kepausan. Manuskrip 17A termasuk di dalamnya. Namun sistem modern tidak selalu sempurna. Sebuah salinan file citra spektral manuskrip itu sempat tersimpan dalam server publik Project Archivum Data Link, yang kemudian diunduh oleh seorang mahasiswa doktoral dari Jerman. Mahasiswa itu, yang menulis disertasi tentang bahasa Aram dalam teks Kristen awal, menyadari adanya anomali dalam lapisan tinta digital. Ia lalu mengirimkan temuannya ke forum akademik tertutup di Istanbul, tempat beberapa peneliti Muslim aktif berdiskusi mengenai naskah kuno. Dari sinilah, potongan kebenaran yang hilang itu perlahan muncul kembali. Ketika hasil analisis lintas spektrum diperiksa, jelas terlihat adanya dua lapisan tulisan. Lapisan pertama bertuliskan frase Ahmadah dalam aksara Suryani Timur, dan lapisan kedua berisi kalimat Yunani Parakletos. Lapisan kedua ini ditulis dengan tinta besi gal yang secara kimia lebih muda sekitar 4 abad dibanding lapisan pertama. Penemuan ini mengguncang komunitas akademik, karena menunjukkan bukti nyata penggantian kata yang sistematis.
Dalam konteks linguistik, Parakletos berarti penolong atau penghibur, sedangkan Perikletos berarti yang sangat terpuji. Perbedaan satu huruf itu kecil, tetapi implikasinya sangat besar. Perikletos berasal dari akar kata yang sama dengan Ahmad dalam bahasa Arab. Keduanya berarti yang terpuji. Ini menunjukkan bahwa naskah asli kemungkinan besar mengandung nubuat tentang seorang pribadi manusia yang akan datang, bukan tentang entitas roh. Para peneliti dari Turki dan Mesir mengirimkan laporan ke UNESCO agar naskah tersebut diakui sebagai warisan sejarah dunia yang harus dilestarikan secara terbuka. Tetapi tak lama kemudian, muncul tekanan diplomatik yang tidak biasa. Beberapa negara barat menolak mengakui laporan itu sebagai sumber valid dengan alasan tidak memenuhi standar verifikasi teologis. Disinilah terlihat bagaimana politik dan teologi saling bertaut, membentuk tembok tak terlihat yang menghalangi kebenaran keluar dari ruang rahasia. Sementara itu, di Timur Tengah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai menelusuri kesesuaian isi naskah dengan riwayat-riwayat syahih. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Aku adalah doa Nabi Ibrahim dan kabar gembira Isa putra Maryam." Riwayat ini menunjukkan kesinambungan langsung antara nubuat Isa dan kedatangan Nabi terakhir. Ayat dalam Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6 menjadi penegas yang sempurna terhadap isi manuskrip Vatikan yang ditemukan. Para mufassir klasik seperti Imam Ats-Tsabari dan Ibnu Katsir menafsirkan ayat itu sebagai bukti bahwa Isa benar-benar memberi kabar tentang datangnya Nabi yang bernama Ahmad, bukan sekadar ruh penghibur. Maka, jika naskah Vatikan membuktikan bahwa istilah Ahmadah pernah tertulis dalam teks Injil awal, maka temuan itu bukan hanya mendukung Al-Quran, tetapi juga memperlihatkan bahwa pesan Tauhid telah dijaga oleh Allah meskipun manusia berusaha mengubahnya. Laporan ilmiah kemudian membandingkan lebih dari 30 versi manuskrip Injil dalam bahasa Yunani, Latin, Suryani, dan Koptik. Dari perbandingan itu ditemukan pola yang menarik. Semakin dekat naskah dengan wilayah Timur Tengah, semakin jelas referensi tentang sosok penerus Isa yang digambarkan sebagai Rasul Allah atau hamba yang membawa hukum baru. Sedangkan semakin jauh ke barat, referensi itu memudar dan diganti dengan istilah simbolik. Bahkan dalam beberapa terjemahan Latin abad pertengahan, istilah yang terpuji dihapus sama sekali. Seolah-olah sejarah berusaha menulis ulang pesan yang disampaikan Isa. Tetapi kebenaran memiliki cara sendiri untuk bertahan. Ketika tinta pudar dan halaman rusak, teknologi modern justru menjadi alat yang mengungkap kembali lapisan yang disembunyikan manusia. Dalam salah satu fragmen yang dianalisis, ditemukan potongan kalimat yang belum pernah tercatat dalam doktrin gereja manapun. "Setelah aku akan datang Dia yang membawa pedang kebenaran. Ia akan berbicara dengan bahasa bangsa gurun, dan di tangannya hukum Tuhan akan disempurnakan." Kalimat ini langsung memicu perdebatan, karena sangat mirip dengan deskripsi tentang Nabi Muhammad SAW dalam hadits-hadits syahih. Reaksi dari lembaga gereja pun beragam. Sebagian menganggapnya sebagai kesalahan terjemahan, sebagian lagi menilainya sebagai hasil rekayasa kelompok yang ingin mempolitisasi agama. Tetapi bukti fisik naskah tidak bisa dihapus. Di dunia akademik, apa yang tertulis di kulit domba abad pertama jauh lebih kuat daripada opini siapapun di masa kini. Beberapa ilmuwan yang berani berbicara akhirnya dipindahkan dari proyek penelitian. Salah satu di antaranya, seorang ahli paleografi asal Italia, mengungkapkan kepada media bahwa bukan pertama kali Vatikan menyimpan dokumen yang dapat mengubah persepsi umat tentang sejarah kenabian. Ia menambahkan bahwa ada lebih dari 80.000 manuskrip di arsip rahasia Vatikan yang belum pernah diperlihatkan kepada publik. Sementara itu, kelompok riset independen yang berbasis di Istanbul, Damaskus, dan Jakarta terus melanjutkan analisis lintas bahasa. Mereka menemukan bahwa pola penyembunyian teks tidak hanya terjadi di Vatikan, tetapi juga di biara-biara kuno di Ethiopia dan Spanyol. Di antara ribuan lembar itu, sebagian memiliki formula linguistik yang sama. Kalimat yang menyebut tentang utusan dari timur yang akan datang membawa hukum terakhir dari Tuhan Yang Maha Esa. Para ahli bahasa Arab kuno kemudian menemukan bahwa istilah Ahmad dalam konteks ini bukan sekadar nama, melainkan gelar spiritual,
yang berarti yang paling banyak memuji Tuhan. Ini sesuai dengan karakteristik Nabi Muhammad yang dikenal sebagai hamba yang paling banyak berzikir dan bersyukur. Maka nubuat Isa dalam naskah Vatikan bukan hanya tentang identitas seseorang, tetapi juga tentang karakter kenabiannya. Dari titik ini, penelitian berubah arah. Fokusnya bukan lagi sekadar menemukan naskah, tetapi menelusuri motif di balik penghapusannya. Mengapa gereja awal merasa perlu mengganti kata Ahmadah dengan Parakletos? Mengapa konsili-konsili besar begitu bersemangat membakukan versi tertentu dari Injil dan memusnahkan yang lain? Beberapa arsip sejarah menunjukkan bahwa setelah konsili, Nicea tahun 325 Masehi, Kaisar Konstantin memerintahkan agar semua kitab yang bertentangan dengan doktrin resmi dihancurkan. Banyak naskah yang dianggap heretik atau berbau ajaran tauhid dihapus, sementara versi yang mendukung ketuhanan Isa diperbanyak. Ini menjelaskan mengapa hanya segelintir fragmen kuno yang selamat hingga zaman modern, termasuk manuskrip yang kini ditemukan di Vatikan. Para peneliti Muslim menyebut momen ini sebagai jejak sunyi nubuat yang hilang. Mereka melihatnya sebagai bukti nyata bahwa wahyu Allah selalu dijaga, sekalipun manusia berusaha mengubahnya. Sebab Al-Quran sendiri telah menegaskan, mereka berusaha memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Dalam setiap lapisan tinta yang disorot cahaya inframerah, para ilmuwan seolah melihat kembali bayangan masa lalu. Sosok Isa yang berbicara kepada murid-muridnya, memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang dari bangsa Arab, yang membawa kebenaran dan menghapus penyimpangan manusia terhadap tauhid. Jejak itu kini tak lagi bisa dihapus. Dunia modern telah memiliki bukti digital, salinan arsip, dan analisis ilmiah yang memperkuat apa yang dahulu hanya diyakini berdasarkan iman. Kini iman dan ilmu bertemu dalam satu titik. Kebenaran yang sama, yang telah dijanjikan Allah akan muncul di akhir zaman. Seiring dengan beredarnya salinan digital manuskrip, tim peneliti Muslim dari Timur Tengah dan Eropa memutuskan untuk melakukan penelusuran lapangan. Misi mereka bukan sekadar akademik, tetapi juga historis. Menelusuri jejak naskah Isa yang menubuatkan kedatangan Ahmad dan memahami bagaimana teks itu selamat dari penghapusan sistematis selama berabad-abad. Perhentian pertama adalah Roma, di arsip tersembunyi Vatikan. Dengan izin terbatas, tim diperbolehkan meninjau Kodeks 17a. Setiap lembar naskah diperiksa dengan cermat menggunakan pencitraan multispektral. Apa yang tampak pada permukaan hanyalah teks Yunani yang sudah disunting. Tetapi di bawah lapisan tinta, samar-samar muncul aksara Suryani, Ahmadah, Mahmadah, dan beberapa istilah yang mengacu pada cahaya dan penyempurnaan hukum. Para ilmuwan hampir tidak bisa menahan kegembiraan. Mereka menyadari sedang melihat fragmen asli yang disembunyikan ratusan tahun. Dari Roma, tim bergerak ke wilayah Timur Tengah, ke kota kuno Nusaybin dan Edessa. Di sini ditemukan beberapa gulungan yang selama ini dianggap hilang. Gulungan tersebut ditulis oleh komunitas Yahudi Kristen awal yang hidup pada abad pertama Masehi. Salah satu gulungan memperlihatkan ucapan Isa kepada murid-muridnya. Sesungguhnya setelahku akan datang Dia yang dari padang tandus timur, Dia yang akan menyempurnakan hukum Allah dan menegakkan kebenaran bagi seluruh umat. Frasa padang tandus timur dihubungkan dengan Jazirah Arab, wilayah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tim menyadari bahwa naskah ini adalah salah satu jejak nubuat Isa yang paling awal mengenai sosok Ahmad. Penggunaan kata Ahmad dalam transliterasi Aram memperkuat keterkaitan langsung dengan ayat Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6 selanjutnya. Tim bergerak ke biara Saint Catherine di Sinai, Mesir. Di perpustakaan kuno biara itu terdapat manuskrip Injil kuno berbahasa Suryani yang belum dipublikasikan secara luas. Dengan izin kepala biara, peneliti menggunakan teknologi pencitraan digital untuk menelusuri lapisan tinta. Ternyata, beberapa halaman menunjukkan tanda-tanda palimpsest. Lapisan tinta lama memuat kata Ahmadah yang ditimpa oleh istilah Parakletos, persis pola yang ditemukan di Kodeks Vatikan. Temuan ini membuktikan bahwa pengubahan teks bukan insiden tunggal, tetapi pola yang terjadi di berbagai lokasi. Selain dokumen tertulis, para peneliti juga menelusuri artefak arkeologis. Di reruntuhan desa kuno di Hijaz dan Yaman, ditemukan batu prasasti dengan simbol cahaya dan nama yang menyerupai Ahmad. Beberapa prasasti ini diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi, sebelum kelahiran Nabi Muhammad,
yang menunjukkan bahwa nama dan gelar Ahmad sudah dikenal di kalangan tertentu sebagai utusan yang akan datang. Di Andalusia, penelusuran berlanjut ke perpustakaan kuno Cordoba. Di sini, manuskrip yang dibawa oleh umat Yahudi dan Kristen awal menunjukkan catatan marginal tentang sosok penerus Isa. Meski sebagian besar teks sudah hilang akibat pergolakan sejarah dan perang, beberapa catatan masih tersisa, menyebutkan istilah hamba Allah yang terpuji dan pembawa kitab yang terpelihara. Peneliti Muslim melihat pola yang konsisten. Di berbagai benua, meskipun dokumen disembunyikan atau dihancurkan, inti nubuat Isa tetap terselamatkan dalam bentuk tersembunyi. Selama penelitian lapangan, tim juga menemukan dokumen internal Vatikan dari abad ke-19 yang menjelaskan adanya koleksi terlarang. Naskah-naskah yang dianggap dapat menimbulkan kebingungan doktrinal. Kodeks 17A termasuk di dalamnya. Dokumen itu menegaskan bahwa naskah-naskah yang menyebut Ahmadah atau memuat nubuat Isa tentang penerusnya akan tetap dikunci dan hanya dapat diakses oleh otoritas tertinggi gereja. Di sisi digital, proyek modern Vatikan yang menamai arsip sensitif ini sebagai Documenta Inaccessibilia menghadirkan tantangan baru. Beberapa file berhasil diunduh oleh akademisi independen, tetapi selalu dihapus setelah beberapa hari. Para peneliti Muslim menyadari bahwa perjuangan untuk menyatukan bukti tidak hanya melibatkan penelitian fisik, tetapi juga keterampilan digital dan jaringan global yang kuat. Temuan di lapangan menegaskan pola yang konsisten. Isa menubuatkan kedatangan Ahmad, sosok yang akan menyempurnakan hukum dan menegakkan tauhid. Manuskrip kuno, palimpsest tersembunyi, prasasti batu, dan catatan marginal di perpustakaan kuno, semuanya menunjuk pada kesamaan pesan ini. Tidak ada yang bersifat kebetulan. Ada kesinambungan sejarah dan spiritual yang kuat. Selain itu, bukti arkeologis dan linguistik menunjukkan bahwa upaya penyembunyian naskah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Setiap teks yang menyebut Ahmadah diganti, disensor, atau dipindahkan ke ruang rahasia. Pola ini menjelaskan mengapa hanya sedikit fragmen yang selamat, dan mengapa dunia modern baru kini dapat menyatukan bukti-bukti yang tersebar di Vatikan, Timur Tengah, dan Andalusia. Dalam setiap lapisan tinta dan setiap potongan batu, jejak nubuat Isa tentang Ahmad tetap ada. Meskipun disembunyikan, dihapus, dan disunting, pesan itu bertahan. Ia menunggu manusia modern yang memiliki teknologi dan keberanian untuk menemukan kembali kebenaran yang selama berabad-abad tertutup dalam arsip rahasia dan reruntuhan. Kuno setelah penemuan dan analisis lapangan, gelombang reaksi mulai muncul dari berbagai pihak. Di Vatikan, sebagian pejabat gereja menanggapi temuan itu dengan sikap hati-hati. Dokumen internal yang bocor menunjukkan rapat tertutup di mana beberapa kardinal menyatakan kekhawatiran bahwa pengungkapan naskah ini dapat mengguncang dasar doktrin yang telah mapan selama lebih dari 1000 tahun. Sementara itu, sebagian ilmuwan Katolik justru menekankan pentingnya penelitian terbuka, mengingat manuskrip itu merupakan artefak sejarah yang sahih. Di dunia akademik, diskusi memanas. Simposium teologi di Eropa memunculkan perdebatan sengit antara dua kubu. Satu menekankan bahwa semua manuskrip non-kanonik hanyalah variasi doktrin dan tidak relevan, sementara kubu lain menegaskan bukti fisik dan linguistik yang menunjukkan keberadaan Ahmadah dalam teks Isa sebagai fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan. Para ahli paleografi dan filologi menunjukkan bahwa lapisan tinta yang tersembunyi, yang hanya bisa dibaca dengan teknologi multispektral, jelas berasal dari abad pertama Masehi, jauh sebelum revisi doktrin resmi gereja. Di kalangan umat Islam, penemuan ini memunculkan rasa haru dan kagum. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan kesesuaian naskah Vatikan dengan riwayat syahih yang menyebut Isa memberikan kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad yang disebut Ahmad. Hadits-hadits syahih dari Sahih Muslim dan Sahih Bukhari menjadi rujukan utama untuk menegaskan bahwa nubuat Isa tidak hanya mitos atau tafsir, tetapi fakta yang dijamin oleh wahyu Allah. Reaksi lain datang dari komunitas ilmuwan independen yang meneliti manuskrip kuno di Timur Tengah dan Eropa. Beberapa peneliti mengorganisir proyek kolaboratif lintas negara untuk memetakan semua fragmen yang terkait dengan nubuat Isa tentang Ahmad. Dari Roma hingga Cordoba, dari Nusaybin hingga Sinai, mereka menemukan pola yang konsisten. Istilah Ahmadah atau transliterasi lain muncul di hampir setiap manuskrip yang belum tersentuh penyuntingan resmi. Ini menegaskan bahwa pesan nubuat Isa tentang Nabi terakhir tidak pernah hilang, hanya disembunyikan. Di sisi digital, proyek modern Vatikan juga menimbulkan ketegangan.
Arsip digital yang disebut Documenta Inaccessibilia menyimpan naskah dengan akses terbatas. Beberapa file sempat bocor, memicu perdebatan global tentang etika pengelolaan warisan sejarah agama. Ilmuwan Muslim dan Barat yang memperoleh salinan digital menemukan bahwa isi naskah tersebut konsisten dengan riwayat Isa dalam bahasa Aram dan Suryani yang menyinggung kedatangan Ahmad. Keterbatasan akses ini justru memicu kreativitas para peneliti. Dengan menggunakan rekonstruksi linguistik dan analisis palimpsest, mereka berhasil membangun peta naskah yang hilang. Setiap lapisan tinta yang sebelumnya disensor menunjukkan bahwa Isa menubuatkan kedatangan seorang nabi dari timur yang akan menegakkan tauhid, menyempurnakan hukum, dan membawa cahaya kebenaran bagi seluruh umat manusia. Sementara itu, ketegangan juga muncul antara dunia akademik dan lembaga gereja. Beberapa akademisi Barat menuntut agar naskah itu dibuka untuk publik, dengan alasan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh dibatasi oleh dogma. Di sisi lain, pejabat Vatikan mengingatkan bahwa doktrin dan iman umat bisa terguncang jika naskah tersebut dipublikasikan tanpa konteks teologis yang memadai. Ketegangan ini menggambarkan konflik klasik antara kekuasaan institusi dan kebenaran historis. Bagi umat Islam, temuan ini memberikan kepastian historis bahwa nubuat Isa tentang kedatangan Ahmad tidak hanya termaktub dalam Al-Quran dan hadis syahih, tetapi juga tercatat dalam dokumen kuno lintas bahasa dan budaya. Manuskrip Vatikan, yang sebagian besar tersembunyi, kini menjadi bukti nyata bahwa Allah menjaga kebenaran risalahnya, meski manusia berusaha mengubah sejarah. Seiring berjalannya waktu, penelitian terus berkembang. Fragmen tambahan ditemukan di perpustakaan kuno Aleppo, biara-biara Ethiopia, dan koleksi pribadi di Eropa. Semua menunjuk pada satu kesimpulan. Isa memberikan kabar gembira tentang seorang rasul terakhir dari bangsa Arab yang membawa wahyu sempurna. Manuskrip Vatikan hanyalah salah satu bukti dari perjalanan panjang penyelamatan nubuat itu. Ketegangan yang muncul dari penemuan ini tidak hanya bersifat akademik atau teologis. Ia menyentuh isu politik, diplomasi, dan identitas keagamaan. Setiap temuan baru menghadirkan pertanyaan. Siapa yang berhak menentukan sejarah? Siapa yang mengendalikan narasi? Dan bagaimana manusia modern bisa mengakses kebenaran yang selama ini tersembunyi. Di tengah semua intrik itu, satu hal menjadi jelas, naskah Isa yang menubuatkan kedatangan Ahmad tetap bertahan. Dari lapisan tinta yang pudar, dari palimpsest tersembunyi, dari batu prasasti dan manuskrip kuno, pesan itu muncul kembali, menembus batas waktu dan ruang. Isa menubuatkan kedatangan seorang nabi terakhir yang akan menyempurnakan hukum Allah, dan manusia modern kini memiliki bukti sejarah yang tak bisa disangkal untuk menegaskan kebenaran itu. Penelusuran panjang lintas benua dan abad akhirnya membawa satu kesimpulan yang mengejutkan sekaligus menenangkan. Nubuat Isa tentang kedatangan Ahmad bukan sekadar keyakinan agama, tetapi fakta historis yang dapat dilacak melalui manuskrip kuno, artefak arkeologis, dan riwayat syahih. Dari lapisan tinta yang tersembunyi di Kodeks Vatikan hingga prasasti batu di Jazirah Arab, dari manuskrip Suryani di biara Saint Catherine hingga catatan marginal di Cordoba, pola yang sama muncul berulang kali. Isa menyebut utusan terakhir dari timur yang akan membawa hukum yang sempurna, menegakkan tauhid, dan membimbing umat manusia menuju cahaya kebenaran. Manuskrip Vatikan yang sempat dikategorikan restricted level 3 dan disimpan di arsip tersembunyi selama berabad-abad, kini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa pesan Isa tentang Ahmad memang asli. Analisis multispektral, studi palimpsest, dan rekonstruksi linguistik memperlihatkan bahwa kata Ahmadah, yang kemudian diubah menjadi Parakletos dalam versi yang lebih baru, adalah lapisan asli teks yang tak bisa dihapus oleh intervensi manusia. Para ilmuwan Muslim menegaskan keselarasan temuan ini dengan Al-Quran Surat Asy-Syaf ayat 6 dan riwayat syahih dari Sahih Muslim yang menyatakan bahwa Isa memberi kabar tentang Nabi Muhammad yang disebut Ahmad. Fakta ini menegaskan kesinambungan risalah Allah dari Isa hingga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kontradiksi. Yang ada hanyalah usaha manusia untuk menutupi sejarah agar sesuai kepentingan politik dan doktrinal. Selain bukti fisik, temuan ini menimbulkan implikasi besar bagi dunia akademik dan teologi modern. Para pakar Barat mulai mengakui bahwa sejarah Injil awal tidak dapat dibaca secara utuh tanpa mempertimbangkan teks-teks non-kanonik yang terselamatkan, bahwa di antara salinan yang disunting, ada fragmen-fragmen yang menyingkap kebenaran nubuat Isa yang sesungguhnya.
Beberapa jurnal internasional menyebut temuan ini sebagai jembatan antara tradisi Kristen awal dan Islam, mengubah paradigma penelitian sejarah agama abad ke-21. Di Vatikan sendiri, ketegangan tetap terasa. Beberapa pejabat menekankan bahwa doktrin tidak boleh terguncang, sementara ilmuwan yang progresif berusaha membuka arsip untuk publik. Dunia akademik dan umat Islam menunggu, meneliti, dan mendokumentasikan setiap fragmen tambahan yang muncul dari perpustakaan kuno, berat dan koleksi pribadi di seluruh dunia. Namun, yang paling penting dari seluruh penelitian ini bukanlah kontroversi atau perdebatan doktrinal. Yang utama adalah bukti bahwa kebenaran ilahi selalu dijaga oleh Allah. Meski manusia berusaha mengubah sejarah, menyingkirkan naskah, atau memanipulasi kata-kata, pesan Isa tentang Ahmad tetap ada, terselamatkan di balik lapisan tinta, palimpsest tersembunyi, dan catatan-catatan kuno. Allah menjamin kelangsungan nubuat dan risalahnya, sehingga umat manusia memiliki petunjuk yang utuh dan tak terbantahkan. Dari sini, kita menyadari satu hal, sejarah bukan sekadar catatan manusia, melainkan saksi perjalanan risalah Allah yang tak pernah padam. Naskah Vatikan, manuskrip Suryani, prasasti, dan catatan kuno lainnya bukan hanya dokumen. Mereka adalah bukti hidup bahwa nubuat Isa tentang Ahmad bukan mitos, tetapi realitas yang tersimpan dalam jejak sejarah. Ketika lembar demi lembar naskah dibuka, ketika tinta yang pudar diterangi cahaya inframerah, ketika bahasa Aram dan Suryani dipahami kembali oleh ilmuwan modern, satu pesan muncul jelas. Isa memberi kabar tentang kedatangan Ahmad, penutup para nabi, pembawa risalah sempurna, dan penerang umat manusia menuju tauhid murni. Dan pada titik inilah, narasi panjang tentang penemuan manuskrip Vatikan mencapai kesimpulan yang menggugah. Kebenaran tidak bisa dihapus oleh kekuasaan manusia, nubuat tidak bisa dibungkam oleh waktu, dan cahaya risalah Allah selalu menembus kegelapan sejarah. Apa yang tersembunyi kini terlihat, apa yang disembunyikan kini ditemukan. Dan nama yang dijanjikan, Ahmad, tetap bercahaya di setiap lapisan sejarah, menghubungkan Isa, Muhammad, dan seluruh umat manusia dalam satu garis risalah ilahi. Penemuan manuskrip Vatikan dan jejak naskah. Isa yang menubuatkan kedatangan Ahmad menunjukkan satu fakta yang menakjubkan. Sejarah risalah Allah tidak pernah hilang, meski manusia berusaha mengubah atau menyembunyikannya. Dari Kodeks 17a, manuskrip Suryani, hingga prasasti kuno di Timur Tengah dan Andalusia, semua bukti mengarah pada satu garis yang sama. Isa memberi kabar tentang seorang utusan terakhir dari Timur, yang akan menyempurnakan hukum, menegakkan tauhid, dan membimbing umat manusia dengan cahaya kebenaran. Temuan ini menegaskan keselarasan antara Al-Quran, hadits syahih, dan fragmen sejarah Kristen awal, menunjukkan kesinambungan wahyu dari Isa hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Ahmad, bahwa nubuat Isa bukan mitos atau tafsir subjektif, tetapi fakta sejarah yang dapat diverifikasi melalui manuskrip, analisis linguistik, dan bukti arkeologis. Maka, dari penemuan ini kita belajar bahwa kebenaran Allah tidak dapat ditutupi. Setiap upaya manusia untuk memanipulasi teks, menyingkirkan naskah, atau memalsukan doktrin hanyalah sementara. Allah senantiasa menjaga nubuat dan risalahnya agar sampai kepada umat manusia pada waktu yang tepat. Demikianlah perjalanan panjang penelusuran manuskrip Vatikan dan pengungkapan kaitannya dengan nubuat Isa tentang kedatangan Ahmad. Semoga penelitian ini membuka cakrawala pemahaman, sejarah dan spiritual bagi kita semua, memperkuat keyakinan bahwa Allah senantiasa menegakkan kebenarannya. Terima kasih telah mengikuti dokumenter investigatif ini. Semoga Allah selalu memberi kita hidayah untuk mengenali kebenaran dan menjaga cahaya risalah para nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.